Dirot Kadirah, seniman asal Indramayu ini sejak kecil memang sudah punya bakat menjadi seorang pelukis. Ya, sejak masih di bangku SD gitu ya, saya mulai belajar melukis, coret-coret dinding rumah tetangga gitu ininya itu, dicoret-coret pakai arang tuh ininya itu. Melukis ya macam, melukis kerbau, melukis ikan, melukis ya macam-macam lah ininya itu. Bapak saya juga tukang jala gitu, mencari ikan. Bakat yang dimilikinya secara otodidak membuatnya nekat untuk belajar dan mendalami ilmu seninya hingga Pulau Dewata. Habis SMA, saya coba pergi ke Bali, ya ingin belajar melukis ininya. Saya nggak kepikiran nanti sama siapa ke sana. Nah, coba saya beberapa hari di Bali, ketemulah ada pelukis namanya Pak Sudarso. Nah, pelukis Sudarso ini temennya Avandi gitu ya, sahabat dekat Avandi gitu. Nah, saya ketemu beliau, Pak boleh nggak saya, ya belajar lah, mau jadi apa aja boleh lah, mau cuci piring kayak apa, yang penting saya bisa belajar melukis gitu. Dengan berbekal ilmu realis dari Sudarso, Dirot mulai melakukan eksperimen untuk pencarian jati dirinya. Berkat ketekunannya, Dirot dapat hidup mandiri dengan menjual hasil goresannya ke galeri-galeri yang ada di Bali. Sepulangnya menimba ilmu di Bali, Dirot kembali melakukan aktivitas di kampung halamannya, Indramayu. Hingga Dirot berhasil menemukan gaya lukisannya, yaitu ekspresionis. Kebetulan saya kan orang pesisir ya, saya mulai melukis ikan gitu. Nah, dengan gaya ekspresionis gitu. Jadi saya punya pengalaman empirik di pesisir, di dunia pesisir dan ikan, saya melukiskan dengan cara ekspresionis. Penemuan goresan dan bentuk didapat Dirot dari berbagai pengalaman empiriknya. Emosi dan rasa, serta unsur pengalaman empiriknya berhasil disatukan oleh Dirot Kadirah dalam karya-karyanya. Konsep estetika, wujudnya lukisan yang akan dia buat, itu sudah ada dalam kedalaman jiwanya. Dia mampu menyatukan antara emosinya dengan rasanya, sehingga kayak manunggal gitu. Dirot mampu mengisikan pasnya dengan pengalaman pesisirnya. Bahkan, acap kali orang mencirikan ikan sebagai bagian dari dirinya. Pernah suatu saat saya lama melukis ikan seolah, waduh saya bosan sekali yang melukis ikan. Saya berhenti melukis ikan. Terus saya melukis ikan lagi nggak bisa. Seakan ikan itu marah. Seakan ikan itu ngobrol sama kita, sama saya. Kamu udah dikasih menyia-nyiakan saya. Kini karya-karyanya sering tampil di berbagai pameran, baik tunggal maupun bersama di berbagai kota besar Indonesia. Bahkan, beberapa lukisannya sempat muncul di pameran internasional di luar negeri. Sejumlah kolektor pun menjadikan lukisan Dirot sebagai pilihan koleksinya. Di rumah saya hampir mayoritas lukisannya Pak Dirot. Model lukisannya seperti orang sama ikan gitu kan, bentuknya orangnya nggak sempurna gitu kan. Saya seneng yang nggak sempurna gitu, kayaknya punya karakter gitu. Ekspresionismenya yang demikian spontan, dia akan melahirkan detil yang kadang itu susah sekali dikeluarkan oleh seniman yang tidak memiliki kedalaman terhadap objek itu, dan itu luar biasa. Ketika dia melampiaskan emosinya dalam kanvasnya, itu sekaligus juga dengan rasanya. Artinya begitu itu emosinya selesai sudah, karena dia udah indah. Paling ya beberapa kontrol dikit terakhir ya, udah.
Tidak ada bedanya apa yang dilakukan oleh Mas Dirot dengan Avandi. Avandi kenapa dia juga sama, dia udah manunggal antara emosi dengan rasanya. Dia luapkan emosinya sampai 1 jam selesai, tapi begitu selesai langsung indah. Karena ketika menyampaikan emosinya, itu rasanya juga udah masuk. Apa bedanya dengan apa yang dilakukan dan apa yang Mas Dirot bisa? Dia melukis betul-betul seperti orang kerja, dia tidak bisa diganggu sama siapa-siapa. Dia melukis tidak mau berhenti, diajak ngomong pun dia tidak mau. Lukisan-lukisan Dirot itu sangat layak dinikmati oleh penggemar seni lukis di seluruh dunia. Ini sangat layak. Dirot adalah rasanya, emosinya, pemikirannya, dan konsepnya, itu Dirot. Kalau dia keluar dari semua itu bukan Dirot.